Sebanyak 100 dari 144 orang korban investasi bodong melalui aplikasi Binomo, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta agar Rudianto P. yang divonis bebas Pengadilan Tinggi Banten, dihukum sesuai perbuatannya. Rudianto P. dibebaskan Pengadilan Tinggi Banten karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus Binomo yang juga menjerat Crazy Rich asal Medan Indra Kesuma atau Indra Kents sebagai terdakwa. Sebelumnya, Rudianto divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena menerima 10 jam tangan mewah seharga 25 miliar rupiah dari terdakwa Indra Kents, sehingga dinyatakan terbukti melakukan TPPU sebagaimana dakwaan jaksa. Tujuan pertama kami ke sini yaitu menyampaikan surat kedua kepada Mahkamah Agung terkait khususnya kasus Rudianto P, yaitu barang mewah Indra Kusuma yang disalurkan ke Rudianto P, dan kami meminta agar Rudianto P itu tetap diadili yang sempat dibebaskan di Pengadilan Tinggi seperti itu, dan harta sitaan tetap dikembalikan kepada korban. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan secara rinci oleh lawyer kita. Baik, dalam hal ini sebetulnya kita sangat berterima kasih kepada Mahkamah Agung atas putusan kasasi Indra Kusuma alias Indra Kents, di mana dalam putusan tersebut para korban ini mendapatkan suatu keadilan yang begitu luar biasa. Barang bukti dikembalikan kepada para korban, dibagi secara proporsional melalui paguyuban. Tetapi ada satu kasus lagi atas nama terdakwa Rudianto P, di mana kasus ini sekarang sedang proses di Mahkamah Agung, proses hukum kasasi. Hari ini kita menyampaikan permohonan kita secara tertulis supaya di putusan kasasi tersebut terdapat suatu keadilan, sama seperti di putusan Indra Kusuma alias Indra Kents. Harapan kami barang bukti bisa dikembalikan kepada seluruh para korban, dan Rudianto P ini bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena di putusan PT Banten sebelumnya terdakwa Rudianto P ini sempat bebas dengan alasan Rudianto P tidak bersalah. Tetapi namun barang bukti dikembalikan kepada para korban Binomo. Tetapi harapan kami di sini, tujuan kami adalah Rudianto P ini dihukum sesuai dengan perbuatannya, satu kesatuan dengan kasus Indra Kusuma atau Indra Kents. Bang, ada berapa korban, Bang? Total korban semua ada 144 orang. Dari mana aja tuh Bang korbannya, Bang? Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini. Bisa disebutkan Bang secara detail? Dari Bali, Aceh, Makassar, Sumatera, Jawa, Bandung, Bogor. Total kerugian berapa, Bang? Total kerugian yang dialami oleh para korban Binomo ini 80 miliar. Kurang lebihnya. Bang, atas adanya kasus ini bagaimana sekarang ini para korban ya terutama ya dalam menyikapi investasi melalui online, Bang? Mereka sangat menyesal atas kejadian ini. Mereka menyayangkan kejadian ini dengan investasi bodong seperti ini, sehingga para korban ini ada yang mau hampir sempat bunuh diri, keluarganya hancur, dan harapan para korban ini sekarang supaya barang bukti ini, harta mereka ini bisa dikembalikan oleh Mahkamah Agung. Ya. Terakhir, ada yang mau ngomong? Silakan. Oh, boleh ya. Silakan. Ya, ya silakan. Ya, terima kasih. Pegang aja, ya. Dipegangin aja, Bang. Ya, saya dengan Maruna Zara sebagai ketua koordinator dan juga ketua paguyuban korban Indra Kents. Saya sendiri juga korban mengalami kerugian sebanyak 500 juta. Ya, jadi kami telah melihat, kami menduga Pak ya, kami menduga Rudianto P telah menguasai pengadilan. Karena kami dengar dia ini orang kaya, sultan. Jadi kita tahu hukum ini bisa dibeli. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Agung supaya ini benar-benar dikawal,
jangan sampai Rudianto P ini menguasai Mahkamah Agung ini di kasasi. Jadi kami meminta, hari ini kami telah mengurus surat, mengirim permohonan kedua ke MA, telah diterima hari ini, dan kami meminta supaya ada keadilan. Jadi ini dikawal ketat. Dan juga kami bersurat juga tembusan ke Komisi Yudisial, Ombudsman, dan juga Bawas MA ya. Jadi supaya benar-benar ini diperhatikan, Pak. Itu permohonan kami. Ya. Seandainya nih putusan MA nggak sesuai harapan, apa yang akan dilakukan? Ya, kalau kita ini kan hanya rakyat biasa, Pak. Artinya keadilan itu seharusnya harus ada. Kami nggak bisa berbuat apa-apa karena kami udah berteriak ke sana, teriak ke sini. Tapi seandainya pemerintah berdiri di atas kebenaran, dia harus mengembalikan hak korban itu. Ya, tapi kalau sudah dimanfaatkan, sudah dikuasai oleh mafia-mafia hukum, maka negara kalah dengan mafia hukum, Pak. Itu aja.